Saya ketemu berapa kali saudara Arisman, maupun ketemu bosnya Pak Trihatma, nggak ada yang keberatan. Malahan Podomoro ini yang sudah bayar Pak, udah bangun Pak. Kalau terkait dengan tambahan kontribusi itu mendengar keluhan-keluhan aja, karena memang saya pikir sangat wajar ya. Dari sisi pengembang memang ada beberapa kali meskipun tidak secara langsung menyampaikan kepada Pak Gubernur, mempertanyakan bahwa bagaimana ada beberapa yang memang sudah jelas di perjanjian kerjasama tidak ada angka kontribusi tambahan itu, kemudian serta-merta Gubernur memutuskan ada angka kontribusi ini. Keluhan-keluhannya seperti itu, Pak. Dalam kasus Raperda reklamasi, pembahasan kontribusi tambahan menjadi titik awal. Akibatnya 3 orang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Muhammad Sanusi, Ketua Komisi di DPRD DKI Jakarta, Arisman Wijaya, Direktur Utama Agung Podomoro Land, Trinanda Priantoro, Staf Agung Podomoro Land. Masalah kontribusi tambahan ini juga membuat perbedaan kesaksian yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan staf khususnya Suni Tanuwijaya. Ahok, begitu Gubernur Basuki kerap disapa, menyatakan bahwa pengembang pulau buatan pantai utara Jakarta tidak pernah keberatan dengan kontribusi tambahan sebesar 15%. Tetapi Suni yang kerap bertemu dengan pengembang menyampaikan keluhan pengembang terhadap kontribusi yang ditentukan oleh Ahok. Suni mengakui pernah berbicara dengan Aguan beberapa kali. Dalam salah satu pertemuan tersebut, Aguan meminta kontribusi tambahan diatur dalam peraturan gubernur. Dan Suni pun menyampaikan pesan Aguan ke Ahok. Ini yang menjadi pertanyaan di benak kita. Mengapa seorang staf khusus yang hanya dianggap Ahok sebagai teman berdiskusi selalu bertemu dengan pengembang untuk membahas besaran kontribusi tambahan? Begitu besarkah peranan staf khusus yang tidak pernah diangkat secara de jure? Nah, kejujuran dalam mengungkap kasus reklamasi kawasan pantai utara Jakarta ini menjadi tantangan. Ya, kita kembali di Talk Tuanya, pemirsa. Saya ke Bang Masinton sendiri. Kalau Anda melihat ini semakin panjang begitu ya perjalanan kasus reklamasi ini sendiri. Korupsi yang saat ini terkuak adalah masih di tubuh pengembang dan juga DPRD begitu, Bang. Ya, jadi kan ini menjadi pertanyaan kita juga sampai kemudian ada keputusan dari Menko kemarin ya, bahwa ada pelanggaran berat di sana. Tapi kan gubernur ini pengen tetap ngotot melanjutkan perjuangannya begitu perjuangannya untuk reklamasi itu. Padahal sejak awal reklamasi itu cacat prosedur, udah gitu koruptif ya, ada suap menyuap di sana, kan itu fakta-fakta gitu, ada pelanggaran lingkungan ya. Terus kemudian juga ada putusan PT UN yang menyatakan bahwa reklamasi ini bukan untuk kepentingan umum. Nah, pertanyaannya adalah kalau gubernur masih ngotot dengan proyek reklamasi ini untuk dilanjutkan, ini untuk kepentingan siapa? Kan itu. Nah, berkaitan dengan kasus tadi. Nah, kita minta juga supaya seperti harapan teman-teman ICW tadi, supaya juga jaksa sebagai penuntut ini ya harus lebih jeli lagi mendalami. Jangan sampai ruang pengadilan ini cuma menjadi ajang klarifikasi dari eksekutif. Nah, harus dicari, didalami betul. Tapi kalau kita lihat dalam persidangan kemarin, apakah memang hanya berbentuk sebuah klarifikasi saja begitu dari jaksa? Ini saya belum melihatnya begitu. Jangan sampai, kita katakan jangan sampai ya. Nah, saya yakinlah bahwa penegak hukum kita ini bisa profesional dalam mengungkap fakta-fakta ini gitu ya. Dan juga pelanggaran hukumnya. Nah, yang juga menurut saya juga sampai hari ini ada yang ganjil juga. Suni ini siapa? Staf Pak Ahok. Iya kan? Nah, kok kewenangannya apa sedemikian hebatnya bisa melobi sekelas Aguan ya untuk menentukan dan bisa melobi DPRD ya si yang tertangkap itu untuk membahas Raperda zonasi itu. Ya. Dan yang pembahasan yang 15% menjadi 5% itu. Nah, dia diberikan kewenangan oleh siapa? Pertanyaannya kan itu.
Nah, ini yang harus didalami. Apa tidak mungkin diberikan kewenangan oleh Pak Ahok begitu sebagai seorang staf? Loh iya, makanya kan harus digali, ya. Sebagai seorang staf punya kewenangan seperti itu, ya. Kan ada staf struktural dari Pemda DKI. Kenapa kok staf yang beginian dalam fakta ngurus yang persidangan begini? dia bukan staf struktural ya, terbukti. Iya. Aha. Ya gitu loh. Kenapa nggak dari Bapeda, dari Sekda, apalah gitu kok? Kenapa kok staf-staf begini? Bang, boleh saya tanyakan Mengurus yang kepada begini. Anda juga punya staf begitu ya di Iya. tempat Anda bekerja. Sejauh apa sih Anda memberikan kewenangan kepada staf Anda? Ya kalau di saya itu kewenangannya itu ya cuman mensupport saya dalam aspek teknis kerja, bukan untuk lobby-lobby, ya karena urusan melobi itu ya urusan saya, bukan urusan staf gitu. Oke, berarti hanya sebatas itu begitu iya. ya? Berarti bisa dikatakan dia bukan hanya Dia staf staf biasa. itu kan supporting, ya kan Iya. kalau dalam pemerintahan itu secara struktural itu ya ada Sekda, ada Bapeda, ada macam-macam lagi pejabat eselon lainnya yang punya kewenangan Iya. bisa ditugaskan untuk melobi itu atas nama pemerintah daerah. Nah kalau staf begini kan dia staf yang tugasnya supporting. Artinya kalau yang dilakukan oleh Suni ini apa bisa dikatakan melanggar begitu struktural yang sudah ada? Bisa dikatakan dia adalah pihak luar begitu dari Kewenangan yang begitu besar, dia ini siapa? Ya, diberikan kewenangan itu, apalagi ngomongin Raperda, Iya. ya. Dengan pengembang-pengembang ya, yang cukup menurut saya besar. juga dikejar aja di Suni, ya, sampai Suninya nyanyi. Oke. Dan saya juga masih yakin Suni ini ada yang dia tutupin. Ya. Satu nyanyian Salah kemarin satu sudah kunci ada sih, juga Bang. ini. Salah satu kunci juga dicecar aja gitu. Satu nyanyian kemarin sepertinya sudah ada dari Suni kaitannya dengan keberatan dari para pengembang kaitan dengan 15% dana Ya itu kan? tadi, dana tambahan. Mulai terkuak Ya. gitu ya, dikejar aja gitu. Mungkin masih ada lagi kuncian-kuncian Nyanyian-nyanyian lain, lainnya gitu ya. nyanyian-nyanyian lain gitu. Oke. Tapi kan Suni sampai sekarang belum diapa-apain Coba juga. kita ke Mas Donald, Anda sudah pernah melakukan investigasikah atau mungkin adakah sebuah penelitian begitu terkait dengan apa sih sebenarnya yang terjadi di tubuh Pemprov ini kaitannya dengan reklamasi? Suni itu sebenarnya siapa sih? Kalau ditanya ke saya kan saya hanya membaca dari apa yang dilihat di media. Yang jelas memang agak ganjil. Dari pakem seorang, baik itu Pak Jokowi atau Pak Ahok. Saya bicara pakem dulu lah. Pakem dua orang ini kan orang yang membangun sistem meritokrasi dan kemudian lelang jabatan. Ya. Pola seperti itu kok tidak tampak di pemilihan seorang staf? Kan harusnya muncul juga dong. Oke. Kalau beliau memilih dengan sistem meritokrasi dan sistem lelang jabatan seorang camat, lurah, terhadap jabatan-jabatan yang ada di sekeliling beliau, tentu beliau harusnya lebih super ketat untuk menerapkan itu. Tapi ada hal yang menurut saya cenderung belum clear dan tampak ditutup-tutupi dari posisi secara hukum seorang Suni Tanuwijaya. Ya. Bagi saya mengingatkan posisi ini ke seorang Ahmad Fatonah. Oh, di tubuh PKS Kalau ya? di tubuh PKS. Kalau ingat kita Ahmad Fatonah, dia bukan kader PKS. Dan juga tidak punya kartu anggota PKS. Tapi kalau kita lihat di foto-foto fakta persidangan yang dibuka oleh KPK, kita lihat beliau semeja dengan Ilham Arif Sirajuddin, Presiden PKS, dan banyak tokoh-tokoh yang lain. Jadi siapa menurut saya? Apakah hanya penghubung dan seterusnya? Tapi karena dia status dia akan mempengaruhi bagaimana pertanggungjawaban dia secara hukum nantinya. Nah ini yang menurut saya entah belum jelas atau memang sengaja dibuat tidak jelas. Nah, menurut saya tentu tugas KPK. KPK tentu tidak bisa berpegang kepada pernyataan Pak Suni saja atau Pak Ahok saja soal status mereka secara nomenklatur kepegawaian. Itu yang menurut saya tugas KPK untuk membuat terang posisi itu. Karena ini dampaknya akan luas kemana-mana. Baik pertanggungjawaban pidana dan seterusnya. Nah, di luar kasus ini menurut saya ya kasus ini tentu akan semakin terang di kasus dari fakta persidangan yang sudah ditunjukkan oleh Pak Ahok kemarin, Pak Arisman kemarin. Dan walaupun menurut saya ya sekali lagi pertanyaan jaksa kemarin jauh melebar. Bagi saya melebar menjawab juga isu yang lain. Ini kan menarik juga. Melebar tidak sia-sia, tapi mengkonfirmasi banyak hal. Walaupun akhirnya dipotong oleh hakim, tidak boleh melebar. Betul, hakim sebenarnya sudah benar. Hakim tentu benar. Karena kemarin fakta persidangan yang dihadirkan saksi tentu harus menjawab
apa dakwaan jaksa penuntut umum terhadap seorang Arisman. Ya. Nah, ini yang harusnya tentu menurut saya sekali lagi menjadi hal yang harus dikejar oleh KPK. Tapi sekali lagi di luar sidang kemarin KPK yang harus dikejar adalah bagaimana pihak swasta, bagaimana pengembang di pengembang dan bagaimana anggota DPRD. Sebelum saya ke Mas Reddy, saya kembali ke Bang Masinton dan juga Mas Donald begitu ya. Kalau melihat begitu besarnya begitu ya peran seorang Suni, kemudian tidak menutup kemungkinan juga ada pengembang lain begitu yang juga ikut terlibat selain Pak Arisman. Di fakta persidangan yang sudah kami tampilkan tadi dalam VT pengantar begitu ya. Dari yang kami terima dari berbagai sumber mengatakan bahwa memang ada pertemuan begitu antara Suni dan juga Pak Aguan di sebelumnya untuk meloloskan ini raperda reklamasi ini sendiri begitu. Kalau boleh dikatakan sebenarnya Pak Aguan ini fungsi besarnya itu seperti apa sih? Kemudian hubungannya dengan Suni? Kalau mungkin Bang Masinton atau mungkin Mas Donald pernah mengetahuinya? Ya kalau Pak Aguan kan seorang bisnismen yang punya kepentingan. Ini kan bukan uang 1 juta 2 juta. Iya. Kalau diambil dari NJOP terdekat, Pulau Mutiara, kalau sistem daerah yang belum punya NJOP kan dia mengambil NJOP yang terdekat. Iya, betul. Itu lebih kurang 40 juta untuk 1 meter. Bayangkan satu area pulau yang reklamasi dan selebel areanya ngambil NJOP yang terdekat kan luar biasa sekali. Harga lahan, harga tanah di situ. Pengembang di mana pengembang selalu punya kepentingan. Yang jadi masalah kan sebenarnya menjadi korupsi kalau pengembang itu memberikan dan menjanjikan sesuatu. Sederhana deh Rizka. Di mana-mana pengusaha kalau berhadapan dengan proses pembentukan aturan pasti akan meminta sesuatu yang menguntungkan dia. Iya, betul. Itu dulu udah lumrah dan common sense seperti itu. Tapi menjadi pidana, kalau di tataran itu saja dia minta ke Suni dan tidak menjanjikan kepada anggota DPR, kalaupun Ahok mengalah ya udah diturunkan saja menjadi 5%, dia tidak akan menjadi pidana. Kenapa? Disitulah fase pembentukan peraturan perundangan normal saja di situ. Tapi karena menjanjikan sesuatu dan uang itu diberikan, dia menjadi pidana di situ. Ada yang menguntungkan Pak Ahok. Yang menguntungkan apa? Yang menguntungkan dia ngotot nggak mau nurunkan 15%. Dia tetap ngotot 15% itu. Dia ngotot itu suatu fakta yang tidak bisa kita bantah, itu sedikit banyak menguntungkan dia. Apakah karena salah satu pengembang sudah membayarkan di awal begitu salah satu pengembang? Yang disampaikan Pak Ahok kemarin satu sisi benar. Bahwa kalau diturunkan itu menjadi 5% atau tidak ada sama sekali, pasti semua orang akan curiga kepada saya. Menimbulkan fitnah kepada saya dibayar, turunkan 15%, pemasukan yang lebih dari 40 triliun setahun menjadi hilang, gara-gara saya turunkan menjadi 5%, pasti orang akan berpikir aneh-aneh ke saya. Itu menurut saya yang membantu Pak Ahok dalam kasus ini. Sehingga ya sekali lagi, ini kan satu bagian saja yang dibuka. Bagian lain tentu harus dibuka. Jadi menurut saya, ada sisi yang memberatkan Pak Ahok, ada sisi yang meringankan dalam tanda petik. Karena ada fakta yang menunjukkan bahwa dia berupaya untuk mempertahankan itu. Saya juga baca beberapa dokumen karena saya melakukan sedikit investigasi dalam kasus ini. Bagaimana korespondensi antara Sekdaprov, kemudian Kepala Bapeda, mereka ngotot-ngototan untuk mempertahankan ini. Bagaimana Ahok mencoret, gila ini bisa korupsi, itu kan fakta yang tidak bisa kita bantah. Bahwa ada yang nyolong di sebelah sana, ada yang bertahan juga di sebelah sini. Tapi kalau Pak Ahok katakan, saya tidak tahu menahu masalah pertemuan, yang dikatakan pertemuan ilegal. Mungkin nggak sih seorang kepala daerah begitu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anak buahnya? Pak Masinton pasti tidak akan tahu 24 jam apa yang dilakukan oleh stafnya. Tapi pasti ada laporan dong kepada Bang Masinton. Jadi pasti, apalagi kemudian wilayah-wilayah yang personal. Ada hal-hal yang pasti tidak 24 jam diketahui. Tapi tentu Pak Ahok akan sulit mengelak apa yang tidak diketahui oleh yang bersangkutan. Walaupun tidak mungkin orang akan 24 jam akan tahu apa yang dilakukan oleh stafnya. Apalagi terhadap hal-hal. Ini kan banyak pemain nih, Mbak Rizka. Ada pemainnya di DPRD provinsi. Kita nggak tahu juga nih di level pemerintah ini. Pak Ahok misalnya mau clean and clear. Tapi di bawah ini kalau ada yang main pasti dia nggak akan nge-report. Nggak mungkin orang mau melaporkan, saya mau main nih, dia mau laporkan ke atas, pasti digebukin lah dalam tanda petik seperti itu. Jadi menurut saya memang tarik menariknya banyak di sini. Kesalahan Pak Ahok ada,
di sisi administrasi pemerintahan, kesalahan stafnya juga ada, kesalahan DPRD provinsi ada secara pidana dan secara misalnya. Jadi kesalahan itu akan membuat seberapa jauh dia akan bertanggung jawab secara hukum. Seberapa jauh juga KPK akan menyelidiki lebih lanjut begitu ya kasus ini. Kita lanjutkan kembali pemirsa di Talk 2 News sesaat lagi.